Pada awalnya wanita-wanita ini dipaksa dengan iming-iming akan disekolahkan sebagai perawat, akan dididik, dan akan dipekerjakan dengan gaji yang tinggi. Namun nyatanya wanita-wanita cantik ini dipenjara, disiksa, dan dipakai sebagai alat untuk pemuas nafsu para tentara Jepang, Lur. Bolehkah kami ransum Jepang? Rasakan jatuh cinta dari balik kekejaman, seperti yang mereka rasakan. Atau hanya dikenang sebagai budak nafsu di ujung senapan Jepang. What up Lur, welcome to back my channel Indra Khotiba, di mana channel ini akan membahas tentang segala sesuatu kisah, baik itu kisah inspirasi, misteri, dan kisah-kisah konspirasi. Di mana di video kali ini kita akan membahas tentang tragedi ketika masa penjajahan Jepang di Indonesia yang merupakan kekejaman di periode Perang Dunia Kedua, yaitu dengan istilah Jugun Ianfu. Bagaimana kisahnya? Kita langsung aja ke inti ceritanya, Lur. Kuy. Jepang menjajah Indonesia tak selama seperti Belanda menjajah Indonesia. Tapi bisa dibilang kekejaman Jepang bisa melebihi Belanda, Lur. Banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang kekejaman Jepang terhadap Indonesia, Lur. Yang merupakan suatu pelajaran yang harus kita kenang karena ini merupakan sejarah tentang tragedi Perang Dunia yang Kedua, Lur. Yang merupakan suatu pembelajaran untuk kita-kita sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia, Lur. Mungkin zaman sekarang hanya sebagian orang yang tertarik tentang sejarah, Lur, apalagi sejarahnya tentang masa zaman penjajahan Jepang di Indonesia. Namun di balik kekejaman Jepang ada kisah kelam terhadap bangsa Indonesia ini, terutama untuk wanita-wanita yang menjadi korban utamanya, Lur, yang dimana istilahnya bernama Jugun Ianfu. Di mana istilah ini digunakan untuk wanita-wanita yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Tapi berbeda dengan kondisi di Indonesia, wanita-wanita cantik ini dipaksa untuk menjadi Jugun Ianfu sebagai alat untuk pemuas nafsu para tentara Jepang, Lur. Tragedi ini bukan hanya terjadi untuk wanita-wanita Indonesia saja, Lur, melainkan wanita-wanita yang ada di Asia seperti Tiongkok, Cina, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, bahkan sampai Malaysia. Di masa penjajahan Jepang, mereka dipaksa untuk bekerja dengan alih-alih akan disekolahkan, akan dididik sebagai perawat, dan akan diberikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Namun nyatanya mereka dikurung, disiksa, dipenjara, dan dijadikan sebagai alat untuk pemuas nafsu para tentara Jepang, Lur. Dan jika mereka berontak, mereka akan disiksa, dipenjara. Dan itulah garis besar merupakan kisah kelam yang terjadi terhadap wanita-wanita cantik ini, Lur, pada zaman penjajahan Jepang. Pada awalnya, istilah Jugun Ianfu ini hanya untuk disematkan untuk wanita-wanita tertentu yang mereka datangkan dari Jepang ke Indonesia, Lur. Dan kisah ini diceritakan dalam buku karya Aiko Kurasama yang berjudul Masyarakat dan Perang Asia Timur. Dan jika ada yang bertanya, Bang, abang dapat cerita ini dari mana? Saya semuanya mendapatkan referensi dari Google. Jadi coba teman-teman cek saja, maka di sana akan banyak penjabaran tentang kisah Jugun Ianfu ini. Balik lagi ke kisahnya. Jadi pada tahun 1942 sampai 1945 ketika Perang Dunia Kedua terjadi praktik perbudakan seksual terhadap ribuan wanita yang ada di Asia. Dan kisah ini pun terjadi di Indonesia. Pada awalnya, wanita yang menjadi incaran perbudakan ini ialah dikhususkan untuk wanita-wanita yang muda, yang belum berkeluarga, dan mempunyai umur di kisaran 14 sampai 15 tahun. Kadang kepala desa pun diberikan perintah oleh tentara Jepang ini untuk mengumpulkan wanita-wanita yang akan dijadikan korban ini. Tua desa pun tidak berani menolak karena ini merupakan tugas dan
perintah dari orang-orang yang berkuasa pada saat itu. Dalam buku Momoye, Mereka Memanggilku, ada narasumber yang berani menceritakan kisahnya tersebut sehingga dibukukan, yang merupakan korban Jugun Ianfu ini lur, yang bernama Mbah Mardiem. Menurut cerita Mbah Mardiem, pada awalnya Mbah Mardiem ini akan dipekerjakan sebagai seorang penyanyi kelompok yang akan diterbangkan ke Borneo. Padahal disitulah awal mimpi buruk itu terjadi. Pemerkosaan terhadap Mbah Mardiem pun terjadi lur. Bahkan sampai mengalami pendarahan yang hebat, tapi tetap disuruh untuk melayani, dan jika tidak melayani akan terus disiksa. Jika wanita-wanita itu ketahuan hamil lur, maka wanita-wanita itu akan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya, baik itu diberikan obat penggugur kandungan, bahkan sampai ke tindakan-tindakan yang kejam seperti dipijit dengan pemaksaan sampai bayinya keluar dari perutnya lur. Bayangkan sekejam itukah lur pada masa perbudakan seks itu. Dan sejak itulah para wanita-wanita ini mendapatkan mimpi buruk. Selain mereka dijadikan budak, mereka pun dipandang sinis oleh masyarakat. Bahkan ada yang menyebutnya mereka itu ransum Jepang lur. Dan setiap tentara Jepang yang datang kepada mereka itu tarifnya berbeda lur, sesuai dengan jam dan pangkat tentaranya itu. Jika siang-siang untuk pangkat serdadu yaitu sekitar 2,5 yen. Sementara untuk pukul 5 sore sampai tengah malam mereka harus membayar dengan harga 3,5 yen, dan untuk pangkat perwira mereka harus membayar 12,5 yen. Bayangkan lur, dari pagi sampai pagi mereka bekerja untuk melayani para tentara-tentara Jepang ini. Meskipun kekejaman ini berlangsung selama 3 tahun, dan pada tahun 1945 Jepang tunduk kepada sekutu. Pada saat itulah semua tentara Jepang meninggalkan Indonesia. Ada yang dibunuh, ada yang meninggalkan Indonesia ini lur. Dan menurut sumber bahwa kisah kelam ini merupakan kisah yang paling kejam lur, yang menjadi korbannya itu wanita dengan jumlah 2.000 sampai 3.000 orang. Dan di Jepang sejarah Jugun Ianfu ini masuk ke dalam kurikulum pendidikan sejarah di Jepang lur. Dan pemerintah Jepang pun memohon permintaan maaf kepada semua Jugun Ianfu Indonesia dengan memberikan dana kompensasi kesehatan untuk para korban-korban Jugun Ianfu Indonesia lur. Oke lur, semoga video ini bisa memberikan pelajaran kepada kita semua tentang sejarah bangsa ini di masa kelam penjajahan Jepang di tanah Indonesia, khususnya untuk wanita-wanita yang menjadi korban kejahatan kekejaman penjajahan Jepang pada periode penjajahan Perang Dunia Kedua. Oke, saya Indra Kotiba pamit, dan jangan lupa buat lur-lur semua komen, share, dan subscribe channel ini jika channel ini memberikan banyak manfaat, serta jangan lupa follow akun IG saya lur di @indrakotiba, dan see you di video-video selanjutnya. Salam dari saya, Indra Kotiba pamit, dan ciao.